Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Warmaking yang beranggotakan saya Adio dan rekan saya Putri. Saya Jai. Nah, pada dalam kesempatan yang baik ini, kami dari tim Warmaking akan membahas isu di bidang kenotariatan dengan topik problematika penerapan cyber notari dalam pembuatan akta notaris di Indonesia saat ini dan saat yang akan datang. Baik, di mana seperti yang kita ketahui di dalam dunia kenotariatan, notaris sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang yang lainnya. Adapun salah satu kewenangan lain yang dimaksudkan yaitu terdapat dalam pasal 15 ayat 3, yaitu notaris berwenang mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam kurung cyber notari. Secara umum, konsep cyber notari ini adalah di mana konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk membantu dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan daripada notaris tersebut. Dari segi efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan bidang jasa pelayanan notaris tersebut. Oleh karena kemajuan teknologi yang sangat pesat, apabila dikaitkan dengan asas tabelionis officium fideliter exercebo, yang mana notaris bekerja secara tradisional dan konvensional, untuk saat ini sangatlah tidak relevan, dikarenakan oleh perkembangan zaman yang sangat pesat, dan untuk perkembangan cyber notari pada saat masa kini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Wahid. Silakan, Kak. Baik, saya mau melanjutkan pembahasan dari rekan saya Dio. Jadi kalau dikaitkan dengan asas tabelionis officium fideliter exercebo, itu pada saat asas tersebut dilahirkan, asas tersebut dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu, di mana pada saat itu teknologi masih belum maju seperti sekarang ini, sehingga saya tegaskan kembali bahwa asas tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di masa sekarang. Kemudian mengenai penerapan konsep cyber notary di masa kini, itu pun sesungguhnya sudah mulai diterapkan oleh notaris, yaitu dimulai dari pembuatan akta itu sendiri. Dulunya menggunakan mesin tik, bahkan mungkin pada zaman lebih lama lagi menggunakan tulis tangan. Mungkin itu pada saat asas yang tabelionis officium fideliter exercebo itu lahir. Nah, maka dari itu untuk sekarang sudah dikenal teknologi yang namanya komputer ataupun laptop. Jadi pembuatan akta sudah mulai melalui komputer dan laptop. Kemudian selanjutnya mengenai komunikasi, itu juga selama ini notaris sudah menerapkan komunikasi melalui pesan singkat seperti WhatsApp, ataupun juga email. Jadi bisa mengirim data ataupun juga berdiskusi mengenai apa isi dari akta tersebut. Kemudian adapun konsep cyber notary, selain dalam hal komunikasi ataupun juga pembuatan akta, ini juga sudah digunakan dalam pembuatan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dari perseroan terbatas yang dilakukan secara elektronik. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, itu Rapat Umum Pemegang Saham sudah bisa dilaksanakan secara elektronik. Hal itu juga didukung oleh Peraturan OJK itu di nomor 16 tahun 2020 mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan dari transaksi elektronik itu sendiri. Nah, selain itu kita di Indonesia juga sudah diundangkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik, itu juga dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Di mana di dalam undang-undang tersebut itu juga di sana diatur mengenai tanda tangan elektronik dan juga mengenai bagaimana siapa saja badan atau lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat melaksanakan seperti menyediakan platform atau melaksanakan rapat umum pemegang saham secara elektronik tersebut.
Nah, selain itu jika dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 Tahun 2014, itu di sana memang ada ketentuan di pasal 16-nya ayat 1 huruf M mengenai notaris membacakan di hadapan penghadap akta itu dan juga langsung menandatanganinya pada saat itu. Tapi pada saat pembuatan, kalau kita kaitkan dengan penerapan cyber notary masa kini, yaitu pembuatan relas akta yang dibuat oleh notaris terhadap berita acara RUP secara elektronik, itu menurut kelompok kami itu masih otentik aktanya apabila kita mengkaitkan dengan keautentikan akta ya, karena kalau misalnya di undang-undang itu kan dinyatakan bahwa penghadap itu harus menghadap langsung dengan notarisnya dan juga membutuhkan tanda tangan yang dilakukan pada saat itu, di mana akta relas itu kan ditandatangani hanya oleh notaris saja. Jadi bisa langsung pada saat itu notaris yang menandatangani akta tersebut. Selain itu, kalau masalah menghadap, kita mengartikan bahwa menghadap itu bisa juga melalui media telekonferensi ataupun video call, karena itu sama saja dengan tatap muka sebenarnya. Apalagi platform itu sudah disediakan oleh badan tersertifikasi oleh pemerintah. Kemudian mengenai dari terdegradasinya akta tersebut di bawah tangan, itu sudah diatur di pasal 16 itu sendiri di ayat 9-nya. Di sana syarat sebagai atau faktor yang menyebabkan suatu akta itu terdegradasi menjadi di bawah tangan itu apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf M atau pasal 16 ayat 7 di Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tersebut, di mana itu kan yang tadi pasal 16 ayat 1 huruf M itu sudah dijelaskan tentang penghadap langsung berhadapan dan tanda tangan langsung dilakukan pada saat itu sama notarisnya. Nah, itu juga kan tidak terpenuhi terhadap akta relas, karena kan akta relas langsung ditandatangani sama notarisnya dan tetap tatap muka para penghadapnya gitu. Apalagi sebenarnya di akta relas kan tidak ada penghadap. Kemudian untuk di ayat 7 itu kan isinya mengenai penghadap itu boleh mengatakan atau boleh meminta notaris untuk tidak membacakan akta, dan mereka menyatakan bahwa mereka setuju dengan apa dan sudah paham dengan apa yang tertulis di akta tersebut atau isinya. Itu dituangkan di bagian penutup akta. Jadi dari kelompok kami tetap akta relas yang membuat berita acara RUP secara elektronik itu tetap otentik gitu. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan untuk saat ini hanya hal itu saja yang diterapkan oleh notaris terhadap prinsip cyber notary. Mungkin untuk di masa mendatang itu akan dilanjutkan oleh rekan saya J. Adapun tuntutan untuk membuat akta secara efektif dan efisien menjadi tidak terhindarkan. Salah satu cara untuk menjawab tuntutan tersebut adalah dengan mengadaptasi konsep cyber notary di dalam sistem peraturan perundang-undangan kita, termasuk di dalam UU JN beserta perubahannya. Terkait dapat dibuatnya akta notaris dalam bentuk elektronik di masa yang mendatang, pemerintah sudah membentuk kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan cyber notary seperti diundangkannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya beserta peraturan pelaksananya yang sudah mengatur hal-hal seperti dokumen atau informasi elektronik itu sendiri, tanda tangan digital, e-materai, dan sertifikasi elektronik, dan juga hal-hal lain sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pembuatan akta notaris secara elektronik itu sendiri. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk terbukanya peluang untuk dapat terselenggaranya pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik di masa mendatang. Di masa mendatang tidak hanya dalam pembuatan akta notaris saja yang dapat menerapkan konsep cyber notary itu sendiri. Terkait dengan protokol notaris itu sendiri dapat pula diterapkan secara elektronik. Hal ini dapat memudahkan notaris di dalam menyimpan dan memelihara kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara tersebut. Mengingat juga bencana pandemi COVID-19 yang pernah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia itu sendiri, mewajibkan penerapan social distancing dan physical distancing bagi seluruh aktivitas masyarakatnya. Penerapan konsep cyber notary ini sendiri dapat menjadi solusi bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan tidak memerlukan kehadiran fisik dari notaris dan para pihak. Menjalankan tugas dan jabatannya dengan tidak memerlukan kehadiran fisik dari notaris dan para pihak itu sendiri.
Jadi kesimpulannya, dengan peraturan yang sudah ada saat ini, konsep cyber notari sudah dapat diterapkan dalam proses pembuatan akte notaris itu. Kedepannya, adanya perubahan dan harmonisasi terhadap undang-undang terkait, konsep cyber notari dapat diterapkan hingga terselenggaranya pembuatan akta notaris dalam bentuk elektronik. Dari kami saya rasa cukup untuk pemaparan dari atau pembahasan dari topik kali ini. Mungkin dari rekan-rekan saya, apakah ada tambahan dari kalian mungkin untuk pembahasannya? Jadi cyber notari itu sendiri sangat membantu di dalam proses penyelenggaraan pembuatan akte notaris itu sendiri. Mungkin kedepannya juga di dalam membuat akta notaris itu di dalam bentuk elektronik. Ya, itu bisa sama seperti sekarang kita kan sangat terbantu dengan adanya gadget, atau bagaimana kita sekarang nggak bisa terlepas dari gadget itu sendiri. Apalagi selama kita melakukan kegiatan sehari-hari dan juga pekerjaan, itu kita menggunakan gadget untuk sehari-harinya supaya bisa terbantu lebih cepat dan lebih efisien gitu. Jadi dari kelompok kami masih tetap pada pendirian kami, yaitu kami sangat setuju bahwa konsep cyber notary itu diterapkan dalam pembuatan akta notaris, bahkan bisa berbentuk akta elektronik di kemudian hari, di mungkin 10-15 tahun mendatang, atau juga dalam penyimpanan protokol notaris bisa dilakukan secara elektronik. Oke, baik. Cukup sekian pembahasan topik dari kelompok kami, yaitu kelompok Warmaking. Untuk season selanjutnya nanti kita akan lanjut di Semarang. Jadi tunggu ya. Terima kasih.